Elius Iba sakit. Alfani Munaung sakit. Oke. Jadi pagi ini ada 2 siswa yang tidak datang ya. Oke. Kita doakan semoga dia cepat sembuh. Ya, buka buku halaman 70. Manusia selalu berhadapan dengan berbagai kebutuhan yang tidak terbatas, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti apa? Pendidikan dan hiburan. Di sisi lain, alat pemuas kebutuhan seperti uang, barang, dan sumber daya alam sangat terbatas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas inilah yang menimbulkan apa yang disebut masalah ekonomi. Bapak akan tanya, dari masalah ekonomi yang tadi, mengapa manusia perlu mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas? Ya, silakan. Manusia perlu mengelola sumber daya yang terbatas karena kebutuhan hidup selalu bertambah, dan jika ada batasnya, tidak ada batasnya. Sedangkan sumber daya seperti uang, barang, dan bahan alam jumlahnya terbatas. Ya, itulah mengapa manusia perlu mengelola daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran. Ini ditulis ya. Oke, sudah tulis? Sudah? Ya, perhatikan ke papan. Tujuan pembelajaran kita pagi ini yang pertama ada menjelaskan pengertian masalah ekonomi dalam masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memberikan contoh dan solusi sederhana terhadap masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gua akan memperlihatkan kalian video tentang masalah ekonomi dalam masyarakat. Bisa lihat? Bisa. Terus? Bisa. Akan menjadi besar, kamu melihat terjadi interaksi antara pedagang dan konsumen. Ada juga interaksi antara pedagang dengan distributor. Nah, dalam kegiatan tersebut tak luput dari terjadinya sebuah masalah. Coba kamu lihat, ada konsumen yang sedang protes dengan pedagang. Itu karena pedagang salah mengambilkan barang pembeliannya. Kegiatan itu termasuk masalah ekonomi loh. Lihat di sebelah sana, seorang pedagang itu terlihat sedang gelisah. Dia kenapa ya? Oh, ternyata dia sedang menunggu barang yang ia pesan tak kunjung datang. Padahal dia sudah ditunggu oleh konsumennya. Ternyata sang distributor memberi kabar
kalau jalan yang ia lewati sedang diperbaiki dan menimbulkan macet yang sangat panjang. Oleh karenanya, barang tersebut tak kunjung datang. Kalau ini namanya masalah distribusi. Karena masa pandemi, rata-rata di setiap supermarket sedang kehabisan hand sanitizer. Karena permintaan konsumen yang melambung, tetapi pihak produsen saat itu tidak bisa memproduksinya. Bahan baku mereka sudah habis. Jadi produsen tidak bisa menyanggupi akan permintaan pasar terhadap barang itu. Inilah yang disebut sebagai masalah produksi, karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat menjangkau barang dan jasa yang dapat ia konsumsi dengan tepat. Nah, itu adalah video tentang masalah ekonomi. Nah, yang video kalian lihat tadi, ada yang bisa jelaskan apa itu masalah ekonomi? Ibu, Iya, silakan. kondisi ketika manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, itu adalah pengertian masalah ekonomi. Oke, itulah materi yang Ibu sudah jelaskan. Sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Jadi, Aglinus IC dengan mata pilihan satu kelompok. Misalnya, Yeni, Sorin, dan Nopelina satu kelompok. Berarti ada 2 kelompok. Kelompok ini Ibu tidak beda-bedakan ya. Kalian harus sama-sama. Ibu tidak bedakan, maksudnya harus laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oke, silakan bentuk kelompok. Dari sini, sini, mata ke sini. Oke, bisa? Oke. Bagaimana? Kelompok 2. Sudah selesai ini? Oke, lanjutkan. Ya, jadi sudah selesai semua. Jadi Ibu akan memberi kalian kesempatan untuk mempresentasikan kalian punya hasil diskusi. Oke, mungkin kelompok 1 dulu. Bisa? Oke, silakan. Ya, kelompok 2. Silakan teman-teman yang di depan ya. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, kepada narasumber, saya persilakan. Oke, baik, dalam membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Studi kasus ini adalah seorang siswi di SMA Negeri C yang sedang mempersiapkan ujian di semester. Dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, ia memiliki waktu belajar yang terbatas karena juga membantu orang tua di rumah. Dalam satu hari ini harus memilih antara belajar untuk ujian selama 3 jam, membantu orang tua selama 3 jam, istirahat dan hiburan, menonton atau bermain HP selama 2 jam. Namun waktu yang tersisa hanya 5 jam. Ia merasa bingung karena semua kegiatan tersebut penting baginya. Ia mengalami masalah ekonomi berupa keterbatasan waktu sehingga harus memilih di antara beberapa kegiatan yang penting. Kelangkaan waktu karena waktu yang tersisa 5 jam tidak cukup untuk melakukan semua kegiatan. Keputusan atau solusi. Menurutmu bagaimana sebaiknya ia mengatur waktunya? Pilih atau tuliskan solusi sendiri. Membagi waktu secara seimbang. Alasan ini dapat mengatur waktu secara efisien, misalnya
dari urusan yang diambil. Ya baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika yang ingin belajar lebih lama, maka waktu untuk istirahat atau orang tua akan berkurang. Itulah dia yang aman. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok 1. Apakah kalian sudah puas? Sudah. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Mungkin dari materi dan diskusi kalian sudah pahami atau belum? Maka itu ibu akan memberikan pertanyaan refleksi kepada kalian. Pernahkah kamu mengalami kesulitan membagi waktu seperti ini? Ceritakan secara singkat. Ibu akan menjawab, ya kami pernah mengalami kesulitan membagi waktu antara belajar dan bermain. Kami mengatasinya dengan membuat jadwal harian agar semua kegiatan bisa dilakukan dengan baik. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu akan berikan soal esai. Sebelum itu kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Ini tugas individu ya, bukan kelompok. Ya, ibu sudah periksa kalian punya tugas individu dan hasilnya sangat memuaskan. Ya, kalian sudah bisa pahami materi yang ibu sudah jelaskan. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ya, ibu akan berikan kalian tugas kelompok tadi ya, atau tugas individu kalian. Ya, kalian bisa lihat kalian punya nilai. Ya, untuk kelompok 1 masih kurang tepat. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita dalam bentuk diskusi lagi atau kelompok, kalian bisa memperbaiki itu. Mungkin dari jawaban kalian alasannya belum tepat atau tidak ada, nanti kalian perbaiki. Tapi itu sangat luar biasa bagi ibu, kalian sudah bisa kerja sama. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok 1.